Shalom, selamat datang ke KKR Online. Terima kasih karena pada malam yang kedua ini kita masih lagi setia bersama di dalam siri video KKR Online ini. Nah, untuk sahabat-sahabat yang mungkin sudah terlepas video semalam, kita masih boleh menonton video itu di dalam saluran YouTube ini. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena pada malam yang kedua ini Tuhan sudah bersama dengan kami. Sementara kami belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, seperti yang saya katakan semalam, pada malam ini kita akan belajar bagian kedua daripada pelajaran semalam. Tajuk pelajaran pada malam ini adalah Pengarang Alkitab, Tuhan atau Manusia, bagian yang kedua. Semalam saya sudah katakan bahwa Yesus ada di permulaan, di tengah-tengah, dan juga di penghujung Alkitab. Yesus ada di keseluruhan Alkitab. Yesuslah pusat tema di dalam Alkitab. Semalam juga saya ada sebutkan berkali-kali tentang nubuatan. Kenapa nubuatan ini penting dalam pelajaran pada kali ini? Nah, di dalam Perjanjian Lama terdapat 333 nubuatan mengenai Mesias ataupun Messianic prophecy. Nah, kita tidak akan dapat mempelajari ke semua 333 nubuatan itu pada malam hari ini, karena itu akan ambil masa yang sangat lama. Tapi pada malam ini kita akan belajar 7 daripada nubuatan Mesias ini. Nah, yang pertama dalam Mika pasal 5 ayat 1 firman Tuhan katakan, "Tetapi engkau hai Betlehem Efrata." Ayat ini merujuk kepada tempat di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, kalau ada seorang yang datang kepada saya dan katakan bahwa dia adalah Yesus, tapi kalau dia tidak ataupun bukan dilahirkan di Betlehem, ya minta maaf, saya tidak akan percaya orang itu adalah Mesias. Menurut Mika, Mesias harus lahir di Betlehem. Adakah Mesias, adakah Yesus dilahirkan di Betlehem? Firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat 1 mengatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem. Nah, semua orang sebenarnya tahu tentang hal ini. Pada hujung-hujung tahun di musim-musim Christmas, semua kedai-kedai memainkan lagu-lagu Christmas, dan antara lagu yang dimainkan adalah lagu Hai Bethlehem yang tersenyap ataupun Oh Little Town of Bethlehem. Semua orang tahu bahwa Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dilahirkan di Bethlehem. Nah, buku Mika dituliskan 500 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa meramalkan kejadian 500 tahun ke depan? Jelas Mika tidak menulis menurut pengetahuannya sendiri saja. Pasti wujud campur tangan Tuhan sehingga nubuatan ini digenapi. Nah, seterusnya, buku Yesaya pasal 53 ayat 7 mengatakan, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, nubuatan ini juga adalah mengenai Kristus yang merujuk kepada penyaliban Yesus. Ayat ini berkata bahwa Yesus disalibkan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Perhatikan apa yang Yohanes Pembaptis katakan ketika dia melihat Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 29 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Yohanes memanggil Yesus, menggelar Yesus sebagai anak domba Allah. Kristus yang dinubuatkan untuk datang ke dunia juga dinubuatkan untuk mati. Dia mati seperti seekor domba. Alkitab meramalkan itu dan itu benar-benar berlaku. Sebelum kematiannya, Alkitab juga meramalkan bahwa dia akan dikhianati. Siapa yang akan mengkhianati dia? Mazmur pasal 41 ayat 10 mengatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sahabat karibnya. Mazmur dituliskan lebih kurang 1000 tahun sebelum Yesus dilahirkan. 1000 tahun kemudian, benar Yesus dikhianati oleh seorang teman, oleh seorang sahabat. Matius pasal 26 ayat 48 dan 50. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman."
perhatikan ini. Teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Dinubuatkan bahwa seorang teman akan mengkhianati Yesus. Dan itu benar-benar berlaku. Teman itu adalah Yudas Iskariot. Zakaria pasal 11 ayat 12 mengatakan, "Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak." 600 tahun sebelum Yesus dilahirkan, kenyataan ataupun nubuatan ini dinubuatkan. Harga bagi sebuah pengkhianatan adalah 30 uang perak. Dan tepat sekali, harga bagi pengkhianatan Yesus adalah 30 uang perak. Menurut sejarah, harga bagi seorang hamba adalah 30 uang perak. Nah, kalau Yudas meminta harga yang berbeza, bukan 30 uang perak, mungkin nubuatan ini tidak digenapi. Kita lihat Matius pasal 26 ayat 14 hingga 16. Firman Tuhan katakan, "Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, 'Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?' Yudas mengadakan perbincangan dengan para imam. Nah, mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dibincangkan dan keputusannya ialah 30 uang perak. Nah, saudara dan saudari, jumlah yang tepat seperti yang dinubuatkan dibayar untuk pengkhianatan, untuk mengkhianati Yesus. Luar biasa. Kita lihat Alkitab ini dinubuatkan dan kita sudah melihat, sudah digenapi. Mana mungkin seorang manusia biasa boleh lakukan itu, bernubuat dan digenapi. Pasti ada campur tangan Tuhan sehingga nubuatan-nubuatan itu digenapi. Luar biasa sekali. Ternyata Alkitab ini adalah firman Tuhan. Pastilah Tuhan yang mengarangkan Alkitab ini sehingga segala yang sudah dinubuatkan menjadi kenyataan. Karena mana mungkin orang biasa seperti kamu dan saya melakukan hal itu. Bahkan apa yang akan berlaku besok pun saya tidak tahu. Pasti Tuhanlah yang sudah mengarangkan buku ini. Sehingga semua yang kita sudah pelajari tadi, yang dinubuatkan sudah digenapi. Nah, Mazmur pasal 22 ayat 19 mengatakan, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Sesudah itu, 1000 tahun kemudian, perhatikan apa yang berlaku. Nah, Yohanes pasal 19 ayat 23 dan 24 firman Tuhan katakan, "Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya.' Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit itu." Ada orang yang mungkin berkata, "Oh, dorang sudah rancang Benny, dorang sengaja buat begitu supaya seakan-akan nubuatan itu digenapi." Nah, tentara Roma bukanlah orang-orang yang percaya. Mereka tidak membaca Alkitab. Nah, itu dinubuatkan dan itu benar-benar terjadi sesuai dengan nubuatan. Tentara Roma ini mengambil milik orang yang sudah ataupun yang akan disalibkan itu atas ketamakan mereka sendiri. Karena orang itu sudah mau mati, ya ambil saja hartanya. Nah, segala yang berlaku tepat sekali sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan. Firman Kristus pada saat kematiannya di Kalvari juga sudah dituliskan dan dinubuatkan sebelum kematiannya. Kita lihat Mazmur pasal 22 ayat 1 mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Matius 27 ayat 46 mengatakan, "Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring,
Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara dan saudari, jelas sekali ini bukanlah sekadar satu kebetulan. Kalau malam ini kita pelajari ke semua 333 nubuatan mengenai Mesias, pasti kepercayaan kita, iman kita akan bertambah teguh lagi. Nubuatan yang diberikan di dalam Alkitab ini bertujuan untuk menjadi sauh kepada iman kita, supaya kita tetap percaya kepada Juru Selamat yang sudah dinubuatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah pasal 1, Yesus diangkat ke surga dan menjadi pengantara bagi kita. Sebelum dia diangkat ke surga, Yesus memberikan janji ini yang terdapat di dalam Yohanes. Dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara dan saudari, Tuhan bukan hanya meramal, Tuhan menggenapi setiap ramalan dan nubuatan-nubuatan yang Dia sudah nyatakan. Pastinya kalau semua nubuatan-nubuatan yang saya sudah kongsikan tadi, kalau Tuhan sudah genapi itu, pasti nubuatan ataupun ramalan yang satu ini, pasti Tuhan akan genapi juga. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, pasti akan digenapi juga. Amin. Nah, inilah pengharapan kita. Ini yang kita tunggu-tunggu. Pengharapan ini bukan pengharapan yang sia-sia, karena kita percaya bahwa pengharapan ini pasti satu hari nanti akan digenapi juga. Amin. Nah, seterusnya Mazmur 34 ayat 21 firman Tuhan katakan, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ayat ini penting karena kita harus tahu, orang-orang yang dihukum salib bukan semuanya mati oleh karena sengsara tergantung di kayu salib. Tentara Roma harus mematahkan kaki mereka dan kemudian melemparkan mayat ini, dilonggokan mayat di bawah bukit dan biarkan mayat itu berjemur dan mendapat jakitan penyakit untuk pastikan yang mayat itu ataupun orang itu benar-benar mati. Nah, Alkitab katakan sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Nubuatan yang luar biasa dan dipenuhi dengan cara yang luar biasa. Yesus sudah datang ke dunia, berjalan di dunia ini, melakukan keajaiban-keajaiban, membawa pengharapan, membawa kasih karunia, membawa damai di dalam hati kita, dan membawa kuasa untuk mengalahkan kebiasaan-kebiasaan kita. Alkitab berkata tentang Yesus, bukanlah seorang yang biasa-biasa saja. Alkitab memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Paulus dalam suratnya dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Perhatikan, Tuhan dalam rupa manusia. Tuhan menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Kita bukanlah meletakkan iman kita pada seorang yang baik hati saja. Kita meletakkan iman kita pada Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang kita tidak mampu lakukan. Saudara dan saudari, ada perkara yang kita tidak mampu lakukan. Nah, satu hari ada seorang pendeta dari Amerika yang pergi melawat sahabatnya yang juga merupakan seorang pendeta di negara yang lain. Setibanya dia di negara itu, sahabatnya ini langsung membawa dia untuk melawat seorang hamba Tuhan yang sedang sakit di sebuah hospital. Nah, setibanya mereka di hospital itu, mereka langsung naik ke tingkat 4 untuk melawat hamba Tuhan ini. Dari jauh lagi mereka melihat hamba Tuhan ini sedang terbaring di katilnya, sedang menangis-nangis. Mereka langsung mendekati hamba Tuhan ini dan bertanya, "Uncle, kenapa Uncle menangis? Uncle kesakitankah? Di mana yang sakit Uncle?" Hamba Tuhan ini menjawab, dia katakan, "Saya bukan kesakitan. Saya cuma bimbang dan takut kalau Tuhan belum mengampuni segala dosa-dosa saya." Langsung pendeta ini bertanya lagi. Dia katakan,
Uncle sudah berdoa minta ampun dosa-dosa? Hamba Tuhan ini menjawab, dia katakan, ya sudah, saya sudah minta ampun berkali-kali, beribu-ribu kali, tapi saya masih bimbang lagi. Langsung pendeta itu mengambil firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan membacakannya. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemudian sang pendeta bertanya, Uncle, Tuhan mengampuni dosa yang bila? Yang sekarang ini, yang 2 minggu yang lalu, ataupun semuanya? Hamba Tuhan ini menangis dan berkata, pendeta, semua dosa-dosa saya Tuhan akan ampuni. Nah, inilah yang kita tidak mampu lakukan sendiri, mengampuni dosa. Pengampunan hanya datang dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus mampu lakukan itu. Amin. Itulah sebabnya kita perlukan Yesus. Yesuslah juru selamat kita. Nah, pada hari ini kita harus tanyakan soal ini. Siapakah Yesus untuk kita? Adakah Yesus cuma seorang lelaki biasa? Adakah Yesus cuma seorang yang lahir 2000 tahun yang lalu? Adakah Yesus cuma seorang yang baik hati? Adakah Yesus orang yang kasihan betul mati di kayu salib dalam keadaan yang mengerikan? Atau adakah Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kamu? Pada saat ini, siapa Dia untuk kamu? Seorang murid Yesus yaitu Thomas, seorang yang ragu-ragu dan tidak percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Beberapa hari kemudian Yesus muncul kepada Thomas dan menjemput Thomas untuk menyentuh bekas lukanya. Pada saat itu Thomas tersungkur dan mengakui bahwa Yesuslah Tuhan. Pada saat ini, siapakah Yesus bagi kamu? Adakah Dia sudah menjadi juru selamat pribadimu dan sudah menjadi Tuhanmu? Siapakah Yesus bagi kita pada hari ini? Nubuatan jelas menunjukkan bahwa Yesuslah juru selamat yang dinubuatkan itu. Tapi untuk percaya mengenai Yesus dan mempercayai Yesus adalah dua hal yang berbeza. Kita ada di mana sekarang ini? Saya benar-benar berharap agar Yesus adalah juru selamat pribadi kita. Yesus adalah Tuhan kita. Pada hari ini Yesus menjemput kita untuk menjadikan Dia sebagai juru selamat pribadi masing-masing kita. Sudahkah Dia menjadi juru selamat kita? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan karena pada malam ini kami sadar Yesuslah juru selamat yang dinubuatkan itu. Kiranya kami dapat membuka hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengizinkan Yesus untuk masuk ke dalam hati kami, untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jumpa lagi di pelajaran yang ketiga pada malam besok. Tuhan memberkati.